Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Miftah. Di sini kita akan membahas tentang uji sertifikasi kompetensi atau USK untuk kompetensi keahlian akuntansi, yaitu yang kita bahas adalah dari PT Sejahtera atau soal PT Sejahtera ya. Kompetensi yang pertama kita akan buat tentang jurnal dan rekapitulasinya, tapi kita akan fokus dulu nih ke jurnalnya. Sebelum mengerjakan, alangkah baiknya cek kelengkapan soal dan langsung menuju ke transaksi. Oke, jadi ini tips buat kalian ketika kalian sudah dibagikan soalnya oleh asesor atau oleh dari guru itu, kalian harus ngecek dulu kelengkapan soalnya. Nah, kemudian baru kalian langsung menuju ke transaksi. Nah, biasanya kan kalian kalau terima soal itu ada beberapa halaman sebelum transaksi. Itu isinya tentang kebijakan akuntansi. Nggak usah bingung. Kalau mau dibaca itu akan memakan waktu. Jadi, menurut Ibu, kalian langsung aja ke transaksinya. Nah, pindahkan informasi dari transaksi ke dalam lembar jawab jurnal khusus. Ya, kalian pasti udah dapet yang namanya lembar jawab jurnal-jurnal khusus, yaitu ada pembelian atau purchase journal, sales journal, cash receipt, cash payment, sama general journal. Nah, itu langsung kalian susun aja, kemudian kalian kerjakan dari transaksi pertama. Kalau sudah terbiasa mengerjakan, maka kalian tidak perlu analisis bukti transaksi satu persatu. Nah, sebelumnya Ibu sudah menyarankan bagi kalian buat latihan awalan, kalian silahkan bikin list kira-kira transaksi satu masuk ke jurnal apa, sampai transaksi terakhir itu masuk ke jurnal apa. Itu untuk bahan belajar. Tapi kalau sudah terbiasa mengerjakan, silahkan kalian tidak perlu lagi analisis bukti transaksi satu persatu, namun kalian bisa langsung mengerjakan per transaksinya. Oke, nah ini biasanya juga kalian, saya mau ngerjain jurnal penjualan dulu deh. Nah itu kadang lama, memakan waktu, kalian nggak tahu nih bagian mana aja yang jurnal penjualan. Jadi mending satu persatu aja. Oke, next kita langsung aja ke dokumen 1 atau bukti transaksi yang pertama. Di sini kita sebagai PT Sejahtera, kemudian ada bukti transaksi voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil di sini kalian harus perhatikan yang pertama, yaitu kalian buka dulu kebijakan akuntansi di awal soal. Nah, isinya apa? Yang bagian pengeluaran kas nih. Pengeluaran kas untuk pencatatan kas kecil itu menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system. Apa itu sistem dana tidak tetap? Sistem dana tidak tetap dalam kas kecil adalah kalian setiap terjadi transaksi wajib dicatat di jurnal kas kecil. Ya, ini kebalikannya dengan sistem dana tetap. Kalau dana tetap itu kalian nggak perlu nyatet per transaksinya, nyatetnya pas pengisian kembali. Tapi kalau sistem dana tidak tetap, kalian harus catat per transaksi. Nah, kemudian kita lihat nih. Pertama, kita harus tahu nih balance-nya. Balance atau saldo awal. Ini adalah buku kas kecil. Buku kas kecil. Ya, buku kas kecil ini isinya yang pertama adalah balance. Balance itu apa sih? Balance itu adalah saldo awal. Saldo awal kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari neraca saldo awal. Di awal-awal soal itu kan ada neraca saldo. Nah, kalian lihat petty cash atau kas kecilnya itu saldonya berapa. Nah, kalian taruhlah di BKK-nya. Ya, ini dicatat. Jadi catatnya itu di buku kas kecil ya, bukan di jurnal pengeluaran kas. Nah, itu bedanya nanti akan Ibu sampaikan ketika pengisian kembali bedanya di mana. Intinya, kalau ada sistem dana tidak tetap, kalian catat di buku kas kecil terlebih dahulu. Nah, apabila tidak disediakan lembar buku kas kecil, maka kalian boleh langsung ke pengeluaran kas, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tanggal yang kedua, yaitu store supplies. Bukti evidence-nya adalah
VKK voucher kas kecil 12 strip 1 800.000. 800.000 dapat dari mana? Dapat dari soalnya. Nih yang di sini ya. Ini untuk apa sih? Ini untuk pembelian perlengkapan, makanya akunnya di sini store supplies gitu. Nah, kemudian balance-nya ini seperti buku besar. Jadi kalau misalnya di sini ada balance, saldo awal, kemudian digunakan untuk pengeluaran, maka saldonya dikurangi pengeluaran, maka hasilnya 2.200.000 gitu ya. Ini untuk transaksi 1. Kita next dokumen 2. Di sini ada faktur, kemudian ada kopi. Nah, faktur itu biasanya terdiri dari 2 jenis ya. Nah, bisa faktur pembelian, bisa faktur penjualan. Nah, kalau ada faktur kopi berarti dia masuk ke dalam jurnal penjualan. Ya, karena faktur itu adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Nah, kemudian di sini ada kata-kata kopi, maka dia pasti termasuk ke faktur penjualan, masuknya ke dalam jurnal penjualan. Oke, selain masuk ke jurnal penjualan, kalian juga harus catat ke dalam kartu persediaan. Nah, pada kasus di sini kartu persediaannya itu kalian harus mencari sendiri, harus ngitung sendiri. Biasanya ada yang sudah dihitungin, ini kalian belajar ngitung sendiri, bikin sendiri kartu persediaannya. Caranya bagaimana? Mari kita coba. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu ke dalam jurnal. Di sini kita cek ya. Ada jawabannya seperti ini. Nah, kita cek dapatnya dari mana. Yang pertama, account receivable. Kalau jurnal penjualan berarti kan kita jual secara kredit. Berarti kita mau dapat uang tapi belum jadi. Jadinya kita masih punya piutang atau account receivable. Account receivable dari mana? Angka 32.485 dapatnya dari total jumlah penjualannya. Ya, total dari PPN dan fresh collected itu jumlah PPN, fresh collected sama total penjualannya ya. Itu namanya piutang penjualan. Nah, kemudian sales itu dapat dari mana? Sales itu kalian dapatkan dari subtotal penjualan 29.500. Kemudian VAT out atau pajak keluaran kalian dapatkan dari PPN 10% ya. Kemudian kalian dapatkan fresh collected 35.000 dapat dari fresh collected yang ada di soal. Nah, kalian bisa lihat di sini debitnya itu adalah account receivable, kreditnya sales, VAT out dan fresh collected. Nah, jangan lupa kalau sales jurnal wajib ada cost of goods sold di debit dan kreditnya merchandise inventory. Angka ini dan angka di sini kalian dapatkan dari mana? Kalian dapatkan dari kartu persediaan. Ya, ini tadi kartu persediaan. Kartu persediaannya itu coba Ibu cek ulang ya. Oke, biar enak nih. Kartu persediaannya itu kalian dapatkan dari sini nih. Pertama ada opening balance. Opening balance-nya itu ada 70 unit untuk tipe pertama. Ya, metodenya adalah average atau rata-rata. Nah, kemudian tanggal 2 toko benua kita ngejual ke toko benua berarti ada di out karena ngejual. Berapa yang kita jual yang Samsung Galaxy V-nya itu 15 ya, 15 unit. Harganya berapa? Harga aslinya itu 600. Kemudian totalnya 9 juta. Nah, kemudian 600 itu dapat dari mana? Dari sini nih. Harga awal. Nah, lanjut ke kartu persediaan yang Samsung Galaxy Fame. Fame itu 20 unit yang kejual. Kemudian harga price-nya kalian dapatkan dari sini. Hasilnya 10 juta. Gitu ya. Jadi HPP-nya
HPP atau cost of goods sold atau cost of merchandise sold itu kalian tambahkan 9 juta ditambah 10 juta. Nah, hasilnya COGS yang di awal tadi itu 19 juta. Itu COGS dan merchandise inventory di kredit, karena kalau kita ngejual pasti ya persediaan berkurang. Pokoknya kalau ngejual barang, ngebeli barang itu berpengaruh terhadap kartu persediaan. Oke, gitu ya. Next part selanjutnya, karena ibu akan bikin per 10 menit. Oke ya.